penonton, balik lagi di Dekan Dekati Jurusan. Nah, kali ini kita mau bahas tentang jurusan yang banyak di request sebenarnya, yang saya juga kepo sebenarnya tentang ekonomi Islam. Sumbernya sudah ada. Apa kabar antum? Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Boleh sehat. Sehat ya. Yuk, perkenalan dulu, boleh? Perkenalan. Nama ya? Nama dong, lain. Masa ini ya? Masa apa aja nih nama? Nama, asalnya dari mana, dari jurusannya mana? dulu Jurusan, apa sebenarnya, dan kuliahnya di mana juga boleh dulu. Ya kan udah lulus antum. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Yopi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasirin. Jadi di sini saya diundang sama Mas Yopi. Kita mau bahas sedikit tentang ekonomi Islam. Ya, sebenarnya ini adalah percobaan kita yang ketiga, keempat, kelima atau bahkan ya, karena memang kita sudah komunikasi, ayo kita take sudah, kita dekan dan ternyata baru kali ini kesempatan yang memang berbahagia lah, mudah-mudahan prosesnya agak panjang. Kira lebih begitu. Oke, langsung mungkin sebenarnya saya juga penasaran ya Kak. Jadi tentang ekonomi Islam. Sebenarnya ekonomi Islam ini apa gitu? Maksudnya begini, ketika di kampus lain, di kampus-kampus umum, di perguruan tinggi negeri gitu, yang bukan UIN atau IAIN ya, itu nggak ada loh jurusan ekonomi aja gitu setahu saya. Ya kan? Yes. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan dan lain segala macamnya, perpajakan dan lain segala macamnya gitu. Perbankan. Tapi nggak ada ekonomi aja. Ekonominya pendidikan. Di UIN pun ada pendidikan ekonomi, tarbiyah tapi. Ya kan, kenapa ini ada ekonomi Islam gitu, ekonomi syariah? Oke. Jadi ekonomi Islam sendiri sih sebetulnya kalau di beberapa kampus UIN, IAIN itu baru semua sih, rata-rata baru. Nah, jadi barunya dalam artian bukan dari tahun 90-an gitu loh, maksudnya masih di tahun 2010, 2008 baru udah ada. Nah, terkait dengan itu sebetulnya ekonomi Islam itu kalau untuk sekarang itu udah ekonomi syariah. Kayak di UIN itu sekarang itu ekonomi syariah. Bedanya di mana? Sama aja sebetulnya. Jadi kalau cabangnya tadi itu kan cabangnya ekonomi syariah itu kan secara umum aja sih. Nah, di dalamnya itu kita mempelajari tentang perbankannya, kita juga mempelajari tentang akuntansinya, kita juga mempelajari tentang manajemennya. Jadi ekonomi Islam itu secara umumnya, jadi kayak teorinya lah. Tapi kalau di UIN tempat saya dulu itu jadi jurusan atau prodi. Oke. Kalau dari segi, mungkin pertanyaan juga yang timbul, apa bedanya dengan ekonomi konvensional gitu ya, mungkin apa bedanya dengan ilmu ekonomi yang konvensional gitu, misal jurusan-jurusan ekonomi yang lain yang memang bukan syariah atau bukan Islam gitu, itu apa sebenarnya sih bedanya? Kalau perbedaannya sendiri sih ketika memang kita udah kuliah di situ, itu sebetulnya udah tahu secara otomatis sih, udah tahu dari prakteknya, dari sumber dasar hukumnya. Jadi kan kalau dasar hukum ekonomi Islam itu kan lebih kepada Al-Quran, hadis, ada kalau pernah dengar kias, ijtimah, nah itu kesepakatan. Itu adalah dasar hukum dari ekonomi Islam sendiri. Jadi ekonomi Islam itu sebetulnya bukan hal baru ya, tetapi di kultur kita itu seperti kayak baru, padahal itu dari zamannya Nabi kita itu memang udah dipraktekkan. Udah ada, benar. Oke, menarik sebenarnya. Menariknya begini juga. Kan memang ekonomi Islam sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, dari kias, istimah, dan lain segala macamnya. Nah, yang menjadi spesial di ekonomi Islam ini kan berarti memang membahas tentang perekonomian yang memang di Islam. Dulu saya juga keterima nih di sini di ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Ada tingkat ya. Nah, ada yang menarik juga yaitu tentang muamalah. Jadi pas dulu pilihannya itu ekonomi syariah. Terus yang kedua saya ambil muamalah atau hukum ekonomi Islam gitu. Nah, what's the difference gitu loh? Apa bedanya sebenarnya? Jadi kalau muamalah itu lebih kepada kegiatan bermasyarakatnya. Kalau ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu lebih kepada teori-teorinya. Jadi muamalah itu muamalah itu lebih kepada cara mempraktekkan ilmu-ilmu ekonomi Islam itulah. Cara mempraktekkan dan apa juga yang harus jadi pertimbangan mungkin. Dan itu kalau di tempat saya kuliah dulu itu berbeda. Muamalah itu ada jurusan sendiri,
Kalau ekonomi Islam itu ada sendiri dan sampai sekarang juga berbeda. Bahkan kalau muamalah itu dia masuknya ke fakultas hukum. Kalau di sana itu fakultas syariah. Tapi kalau secara Indonya itu fakultas syariah itu fakultas hukum. Asik. Jadi masuk ke hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam. Oke, itu tentang muamalah. Jadi keterima di muamalah juga dulu. Iya. Bukan, di ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Sebenarnya juga menjadi hal yang menarik di sini ketika dulu saya tes. Jadi saya bukan span petikin. Span petikin itu kan seperti SNMPTN UM. Nah, ini pemberitahuan buat teman-teman, edukasi buat kalian. UMPTKIN ini bukanlah seperti UM Mandiri ya, seperti Mandiri di PTN gitu. Bukan. Tapi ujian masuk UM itu. UM itu ujian masuk bukan ujian mandiri. Bukan ujian mandiri. Jadi UM ini ujian masuk perguruan UMPTKIN ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Yang itu sama seperti SBMPTN. Sama kayak SBMPTN. Nah, dulu saya keterima melalui jalur itu. Nah, sudah ngerjain semua soal, oke lah, lancar gitu. Nah, pas di detik-detik akhir di bab-bab terakhir soal itu ada lebih dari 15 soal Arab semua. Gundul? 30 seingatku. Gundul gak? Gundul. Gimana jawabnya? Aduh, jadi gini. Jadi saya cara jawabnya gini. Kan halaman sini yang gundul ya. Iya, halaman sini masih soal IPS PS biasa. Saya buka yang pertama kali saya lihat itulah jawabannya. Jadi gini. Nggak boleh dicontoh ini berarti. Nggak perlu dicontoh. Iya. Jangan, karena memang nggak tahu. Bacanya aja susah. Itu masuknya kalau masuknya ke jenis bahasa Arab sih. Maksudnya ke jenis ujian bahasa Arab. Ini jadi pertanyaan juga nih. Ketika di kampusnya belajar ini juga nggak sebenarnya? Ada juga bahasa Arab. Cuman itu gimana ya? Kalau dibilang formalitas bukan juga ya, karena kita juga dituntut untuk dapat nilai yang bagus, kita juga dituntut ada standar yang memang harus kita kuasain, tetapi apa bahasanya? Qadarullah apa? Qadarullah ya. Itu blast gitu loh. Jadi kurang paham. Karena belajarnya di saat itu aja. Iya, karena belajarnya saat itu aja dan mungkin ya yang banyak dirasain orang-orang yang nggak menjiwai itu juga. Ada sih, tapi ada pelajarannya. Ada. Ya? Masuk ke bahasa Arab. Oke. Nah, itu kan tentang bahasa Arab. Juga mungkin ada yang tanya nih, masuk ini harus punya hafalan nggak sih, Kak? Hafalan surat Al-Quran gitu loh. Masuknya apa ketika udah masuk? Masuk dan proses. Kalau masuk sih sendiri itu kan, kalau di dua jalur ini enggak lah ya, SPAN sama UM ya. Kalau SPAN kan memang dari ini yang menentukan keterima apa enggaknya kan dari nilai raport. Dari pusat. Dari pusat, artinya kan ketika kita udah keterima di UIN Wali Songo misal, UIN Wali Songo, Sunan Kalijaga. Nah itu tiba-tiba kita dites wawancaranya melalui SPAN petikin ini ya. Kita itu sejenis kayak formalitas saja sih, karena memang yang menentukan keterima itu kan dari nilai rapor. Nah, kecuali kalau yang UM. Kalau UM memang itu ada tes hafalannya juga, ayat pendek sih, bukan Al-Baqarah atau Al-Kahfi gitu, bukan. Jadi ada standar itu. Gitu. Cuman kalau bicara mengenai udah belajar di dalamnya, ya hadis-hadis aja sih, hadis-hadis dasar ekonomi Islamnya itu. Tapi jangan ditanya ya. Enggak kan? Lupa mungkin ya. Udah lupa mungkin. Ya kalau bahasa Indonesianya mungkin ingat. Kalau bahasa Arabnya lupa. Karena saya sebenarnya kenapa bertanya seperti ini, beberapa kali lihat skripsi teman, lihat skripsi referensi di Google dulu itu. Jadi skripsi dari ini ada Arabnya nih, banyak Arabnya. Betul. Karena memang itu sebagai dasar penelitian ya. Wajib. Oke, bener. Kayak saya dulu itu di skripsi saya sih dari apa? Yang pertama kali abstrak, ya itu memang udah pakai bahasa udah Arab. Ada Arab. Udah Arabnya dan terjemahannya. Dan itu biar bisa baca. Dan itu ngalir aja lah. Pasti kita merasakan pasti bisa. Itu tentang ekonomi Islam. Nah, keren. Nah, di UIN sendiri sebenarnya kan ekonomi Islam ini jurusan yang spesial menurut saya. Artinya spesial. Di perguruan tinggi negeri manapun nggak ada yang bahas ilmu ekonomi tok gitu kan, jarang banget nih kan. Adanya ilmu ekonomi pendidikan, dan di fakultas ekonomi adanya ya yang seperti aku bilang tadi, manajemen, perbankan, itu kan. Nah, kalau di UIN sendiri ada nggak sih jurusan ekonomi tapi yang lain gitu? Kalau untuk sekarang sih nggak ada. Itu kan kalau di UIN kita ya, UIN Real ya, itu kan
masuknya ke Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, PEBI lah bahasanya. Kalau di umum itu kan PEB biasanya. Kalau ini PEBI. Ini PEBI. Nah, PEBI dan itu Islam ya. Masya Allah. Nah itu ada 4 jurusan, itu ekonomi syariah, perbankan syariah, Oh, manajemen ada syariah, juga ya? ada akuntansi syariah, ada. Cuman apa sih? Kalau tadi Mas Yopinya nanya ekonomi cabang dari ekonomi syariah itu nggak ada, cuman ekonomi syariah. Cuma ekonomi syariah aja. Oke. Dan kayak akuntansi syariah, manajemen syariah itu ada prodi yang lain. Nah, kita juga penasaran sebenarnya tentang ekonomi syariah ini kuliahnya ngapain aja. Ketika kita bagi sebagai 4 tahun lah, katakanlah 4 tahun. Di tahun terakhir skripsi, oke lah skripsi tadi sedikit sudah kita bahas. Tahun pertama, kedua, ketiga ini ngapain sebenarnya? Belajarnya apa aja? Belajarnya ya. Oh jadi lebih kepada kayak mata kuliahnya sih. Mata kuliah. Jadi gitu. kalau untuk mata kuliahnya sendiri sih gini Mas Yopi. Jadi kita di tahun pertama itu saya juga kurang paham ya. Atau memang tuntutan SKS harus banyak apa nggak tahu. Itu kita belajar mengenai makro umum juga, makro konvensional juga kita belajar. Konvensional juga belajar ya? Mikro juga, pengantar akuntansi juga, pengantar ekonomi juga, kita itu semuanya belajar. Jadi bisa saya katakan kalau yang semester 1 itu kita hampir semuanya belajar yang konvensional. Nah, baru nanti di semester kedua, ketiga atau tahun kedua itu baru kita lebih menjurus. Dan kalau mau kayak membahas benar-benar ekonomi Islamnya itu mulai di semester 3 sih biasanya. Di semester 3 itu kita udah belajar mikro Islam. Karena mikro Islam ada juga loh. Tokoh-tokohnya juga beda-beda loh. Jadi makro Islam, mikro, makro, habis itu akuntansi, dan akuntansi ini yang paling kerennya. Apa nih kerennya nih? Mas Yopi IPS apa IPA? IPS. Jago akuntansi? Nggak jago tapi bisa lah. Bisa ya. Nah, akuntansi syariah ini saya juga kebetulan di IPS. Itu beda banget. Ekonomi, akuntansi syariah dengan akuntansi yang kita kenal. Kredit, debit. Makanya dosen saya namanya Ibu Ted, Ibu Epi namanya. Sebutin juga. Sebutin juga ya, nggak apa-apa. Itu beliau mengatakan bahwa ketika kalian tahu akuntansi syariah, saya pastikan kalian pasti jago akuntansi konvensional. Karena memang akuntansi syariah itu luar biasa susahnya. Wow. Gitu. Kalau teman-teman di sini mau mencoba ya silakan. Berarti sama aja berjalan di 2 track yang berbeda ya, di satu jurusan. Di konvensional betul. Juga bahas, kita bahas, di syariahnya juga bahas. Mungkin dari segi kemanfaatannya sih kita bisa membandingkan dengan sendirinya loh. Ini ya konvensional seperti ini, dan ini meskipun kalau di dunia kerja ya yang Islamnya itu yang masih tetap kita yang kedepankan. Nah, itu kalau di dunia kerja. Tapi sebelum kita beralih ke dunia kerja, kita kita mau bahas dulu tentang sebenarnya kuliahnya ini kan itu 1, 2, 3 ya. Ada nggak sebenarnya di ketiga tahun atau 4 tahun kuliah atau selama kuliah ini yang PPL atau KKL, atau magang, internship, KKN gitu ada nggak? Nah, kalau untuk lucu sebetulnya. PKL itu yang praktek-praktek gitu kan ya. Kayak kita misal ke bank atau misal teknik ya ke perusahaan tekniknya. Ya. Jadi kalau kakak kelas saya itu artinya 2009 ke bawah itu ada prakteknya. Ada praktek, oke. Mereka PKL ada. Ada PKL ada, mau ke bank atau mau ke kalau Mas Yopi tahu BSM. Bank Syariah Mandiri. Kok BSM sih? Ayo. Sejenis kayak koperasi syariah itu. Oh iya. Itu praktek di situ. Nah, tetapi di zaman saya itu nggak ada. Nggak tahu kenapa. Nggak kebagian ternyata. Ya nggak tahu. Pokoknya dihapusin aja itu programnya. Nah, tetapi di zaman adik tingkat saya itu diadain lagi. Jadi saya nggak merasakan. Jadi saya nggak merasakan yang namanya PKL, pakai baju putih, masuk baju itu saya nggak merasakan. Itu kalau PKL ya. Tapi kalau kayak KKN atau kayak apa sih? Kayak KKL atau KKL. Karena kalau di UIN itu KKL dan PKL beda loh. Iya, kalau di Unila juga beda. Jadi kalau KKL itu ada yang dia ngajar, ada yang KKL dia ke perusahaan juga gitu. Kalau di UIN gimana? Kalau KKL kita sejenis kayak apa ya? Field trip gitu loh. Jalan-jalan gitu. Tapi di situ kalau di SKL-nya namanya KKL. Nah, itu ada KKL. Saya ingat banget dulu itu ada kita membawa mata kuliah kewirausahaan itu ke Jogja.
dan ada laporannya juga gitu. Cuman kalau KKN ada juga, karena KKN ini kan syarat ini sih, Syarat skripsi. syarat skripsi, dan dia beruntun. Kayak KKL itu syarat untuk KKN gitu loh. KKN syarat untuk skripsi. Iya, Jadi syarat beruntun teknis kayak gitu memang. Oke. Nah, kalau kontribusi mahasiswa yang KKN kan biasanya kalau KKN kan pengabdian di desa ya. Ya. Nah, kontribusi Temanya pasti pengabdian. kontribusi mahasiswa ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini apa ke desa yang dituju? Secara umum apa secara pribadi saya nih? Boleh secara umum atau secara pribadi kalau untuk mau secara pengalaman. Kalau untuk secara pribadi sih kan saya juga memang KKN juga ya di salah satu desa namanya Tempel Rejo. Oke. Kecamatan Kedondong, Nempel. Kabupaten Tempel Rejo. Ya. Jadi di Kabupaten Pesawaran. Oh, Nah itu Pesawaran. kalau dulu sih pas KKN itu kebetulan H-4 itu udah masuk puasa. Nah, jadi secara konsep memang udah ada beberapa yang memang udah kita konsep itu gagal. Jadi memang apa sih karena program itu kan kita menyesuaikan kultur desanya juga Kultur kan. desa dan waktu juga sebenarnya. Kalau kayak misal makanya saya itu akhirnya lebih kepada saya memperkenalkan ekonomi Islam itu apa, habis itu mengisi materi-materi yang memang sesuai dengan jurusan saya ya. Ini kayak kalau di SD itu pentingnya menabung, walaupun 1.000 itu kita menabung itu pentingnya seperti apa. Dan kalau memang udah kayak ibu-ibu atau bapak-bapak itu kita memperkenalkan sumber uang itu seperti apa, pembelanjaannya seperti apa, lebih kepada ini. Nah, tetapi Edukasi kalau itu ya. edukasi, tapi ada juga loh teman saya itu yang kulturnya memang apa sih pas di desanya itu dia bikin koperasi syariah. Koperasi syariah, dan saya dengar info sih sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang? Nah, sampai sekarang masih Jariah ada. ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Oke, itu KKN. Nah, KKN. kalau sebenarnya yang diinginkan kampus Oke. kepada lulusan ekonomi syariah itu apa sebenarnya? Nah. Atau mungkin bisa juga dijawab tentang prospek kerja deh. Prospek kerja. Prospek Oh, kerja. jadi kalau untuk bicara mengenai keinginan kampus ya, itu kan udah jelas banget tuh. Kalau bicara mengenai prospek kerja juga sebetulnya udah jelas dari nama ekonomi Islamnya aja udah jelas kan. Jadi lebih kepada kita kalau kita bicara mengenai lembaga keuangan, artinya kita kan ke syariah. Dan juga kalau bicara mengenai di beberapa instansi itu kan emang ada khusus tuh untuk bicara mengenai ekonomi Islam, dan itu sih clear sih kalau bicara mengenai prospek kerja. Nah, tetapi dilemanya ini sebetulnya ada. Ini nih. Jadi ada beberapa persentase lah, kita bicara mengenai persentase yang memang lulusan ekonomi Islam, ekonomi syariah itu masih nggak mempraktekkan secara nggak di situ mungkin. nggak. Dan itu ya saya bukan bilang itu salah, bukan, meskipun salah nggak sih. Tapi kita harus bilang salah sebenarnya. sebetulnya cuman Cuma ya udahlah gitu. Cuman ada sih, masih ada persentase seperti itu. Ketika dari 100%, berapa persen yang ke lembaga keuangan konvensional gitu lah? Lembaga keuangan. Jadi ya kayak bank-bank konvensional gitu loh. Bank lah intinya ya. Saya mau bilang BRI, BNI, BCA kan gak enak. Ya itu dong. Nah, jadi Bank Lampung juga dong. Oh iya, Bank Lampung juga. Nah, jadi kalau bicara mengenai itu sih paling bisa ngelihat dari segi angkatan aja loh. Dari segi angkatan, Forum Anda itu ya? forum, dan karena kita juga ada forum, sampai sekarang masih ada forum Grup gitu? grup, dan itu ya bisa dikatakan masih 20-an% sih. 20%. Yang masih masuk ke dunia yang memang udah kita bahas bahwasanya ini perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu masih ada yang memang masuk ke situ. Oke, 20% ya. Masih ada 80%. Kira-kira berapa persen dari 80% ini yang nggak nyambung sama kuliahnya gitu loh. Artinya mungkin ada yang jadi guru, bahkan guru yang lain. Tapi kalau ibu rumah tangga masuk kan? Ibu rumah tangga sepertinya menjadi keputusan. Ya? Karena bisa menjadi karena ada juga yang ibu rumah tangga. Oh ya, pasti itu ngikut suami. Oh ya. Kalau bicara mengenai itu sih sebetulnya masih ada sih. Ada Masih ya.
setiap jurusan itu dilema negara kita sih sebetulnya. Banyak banget, masih banyak presentasi yang salah jurusan itu masih banyak. Tetapi itu jadi PR kita bersama terkait dengan itu, yang mudah-mudahan mungkin setiap tahunnya akan berkurang. Tetapi kalau ditanya di ekonomi Islam, dia udah nuntut ilmu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Saya kebetulan 5 tahun. Nah, itu masih ada sih. Masih ada. Dan persentasenya masih lumayan agak besar. Meskipun paling banyak itu, meskipun kalau ditanya mengabdikan ilmunya di suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah, itu ada, tapi persentasenya sedikit. Sama apa sih, lebih banyaknya ke usaha sih. Usaha. Karena kita setiap ini Mas, setiap semester itu ada jurusan kewirausahaan namanya, dan itu kita memang termasuk digembleng untuk itu sih. Oh, jadi memang dibentuk juga untuk jadi wirausahawan. Mindsetnya memang dibentuk juga dari bangku kuliah, itu memang udah dibentuk. Oke, jadi ketika yang wirausaha mungkin tidak bisa diklasifikasikan sebagai orang yang nyebrang nih, orang salah jurusan nggak bisa nih, karena emang sudah dibentuk dari ketika dia kuliah. Ketika kita udah jadi wirausaha atau kita udah ada usaha, itu kita kan ada juga namanya belajar juga tentang etika bisnis. Nah, di sana itu ada etika bisnis Islamnya. Nah, itu kita bisa terapkan, kayak misal usaha borongan itu ada hukum-hukumnya itu ada. Tapi kalau kita udah belajar itu secara otomatis kita udah bisa mengkantor diri kita sendiri bahwa ini salah, ini benar. Oke, benar. Karena memang sesungguhnya ini kayak ceramah deh. Iya, Masya Allah. Ya, ada niat sih. Tapi itu apa adanya gitu. Iya, memang sudah memang harusnya begitu. Tunjukkanlah mana yang hak dan mana yang batil. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini saya mau tanya juga. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri Indonesia ini kan banyak. Bahkan ada 3 klaster lah bisa saya bilang gitu. Artinya ada atau klasifikasi atau 3 nama lah yang paling umum nih. Ada STAIN, IAIN, dan UIN. Oh iya. Oke ya. Nah, di seluruh Indonesia ini apakah yang bisa masuk ke PT KIN itu hanya orang muslim dan muslimah? Oke. Ini sebetulnya pertanyaan teman saya dulu. Pas SMA juga dia pernah nanya kayak gitu. Tetapi ternyata kalau Mas Yopi bisa dilihat atau teman-teman bisa lihat, itu syarat masuk UIN itu nggak ada loh yang namanya agama harus ini gitu, nggak ada. Nah, artinya bisa. Bahkan yang memang udah mengumumkan secara resmi itu menerima apa itu dari agama lain, teman-teman kita dari agama lain itu kayak UIN Wali Songo, Kalijaga, UIN Makassar, dan itu menerima mereka. Meskipun kalau di UIN Real itu saya nggak pernah dengar sih. Cuman secara syarat itu nggak ada. Artinya bisa aja masuk. Oke, itu pertama. Yang kedua, yang laki nggak kelihatan ya. Untuk yang perempuan nih, itu apakah harus berjilbab ketika ada agama lain yang masuk? Apakah juga harus ikut berjilbab gitu? Nah, kalau bicara mengenai itu ya, artinya saya juga pernah baca juga tentang artikelnya kayak rektor itu ya nggak apa-apa gitu loh. Teman-teman kita yang beragama non muslim itu masuk, tetapi secara kewajiban yang namanya etika berpakaian mungkin. Saya nggak paham kalau etika berpakaian ya, tetapi kalau mata kuliah harus ikut semua. Di sana ada tafsir, di sana ada bebeki. Berarti mungkin bakal sulit ya ketika mereka tidak bisa dari awal istilahnya. Jadi makanya mungkin persentase masuk masih benar-benar sedikit karena hal seperti itu nggak bisa dihindari kayak gitu sih. Oke deh. Tapi kalau misalnya yang pakai jilbab itu gimana tuh? Ada nggak sebenarnya? Emang dia harus pakai jilbab atau pakai mana? Kalau untuk syarat masuk di sana ya lingkungan harus berjilbab. Karena saya nggak jujur di UIN manapun saya masuk nggak pernah ngelihat orang nggak pakai jilbab perempuan. Ibu kantin aja harus ini. Ibu kantin aja harus itu. Bahkan saya pernah masuk ke sekolah yang ini SMA. Ini SMA, sekolah SMA yang berbasis Islam banget. Saya masuk, ibu-ibu yang bahasa Arab. Waduh, kata saya, jawab apa? Bu, nggak bisa saya maksudnya. Tamu, visitor. Oh alah, kata dia. Pondok mungkin itu ya?
Iya, semi pondok gitu. Semi pondok. Kalau bicara mengenai pakaian sih sebetulnya kita juga di sana itu ada standarnya juga sih, kayak kayak kita nggak bicara mengenai yang non muslim ya, kita bicara yang mahasiswa aja, secara ini aja itu kayak apa sih, pakai jeans ketat itu kadang-kadang meskipun ada beberapa dosen yang memperbolehkan, tapi kebanyakan itu menjadi catatan merah bagi dosen ketika ada siswanya yang pakai jeans ketat yang untuk kuliah. Ahwat ya. Masya Allah. Untuk wanita, habis itu kalau ada celana-celana yang robek untuk pria itu dilarang sih. Masih ada tentang untuk hal kayak gitu. Dan tapi itu saya nggak bilang itu semua ya, tetapi kalau di UIN itu menjadi syarat. Menjadi salah satu perhatian khusus perhatian lah ya. khusus benar. Oke. Nah, mungkin ini bagian kita yang terakhir nih, Kak. Artinya apa pesan antum kepada adik-adik nih, kepada adik-adik yang pengen mau masuk ekonomi Islam? Itu yang pertama, dan yang kedua apa yang harus dipersiapkan? Yuk, silahkan, sok. Pengen masuk ya. Jadi yang mau masuk apa nih? Saran, masukan gitu kan, tipsnya, apa faktanya gitu. Dan yang kedua, apa yang harus dipersiapin kalau mau masuk ekonomi Islam? Gitu. Nah, jadi saya ngadep kamera ini. Oh iya, boleh. Saya agak malu. Nah, jadi kalau bicara mengenai tips ya sebetulnya, ini kan yang pertama kali mau diadain kan SPAN sebetulnya. SPAN itu udah di depan mata teman-teman semua. Begitu juga SNM. Tapi kalau nggak salah UI ini nggak masuk SNM loh. Kalau yang ekonomi Islamnya. Terus dia masuk kemana dong? SBMPTN. Jadi kalau dulu sih nggak bisa. Nah, jadi kalau memang teman-teman di sini ada yang mau masuk ekonomi Islamnya UI itu nggak bisa kalau lewat SNMPTN. Nah, tetapi apa sih bisa lewat SBM nanti. Nah, untuk tipsnya sendiri sih kita lebih kepada kalau untuk pertanyaan-pertanyaan, karena saya memang UM, saya bukan SPAN, saya bukan jurusan nilai raport. Itu ya yang di sana ada soal alat mundur, itu harus teman-teman sedikit pelajari lah, ada agama dan bahkan itu kayak ekonomi yang dipelajari sekarang di IPS, akuntansi yang dipelajari sekarang di IPS itu masih ada pertanyaan sih di situ nanti. Itu kalau terkait dengan tipsnya. Cukup? Masih banyak sebetulnya. Masih banyak sebenarnya ya. Nah, saya juga mau ngasih. Cuman bisa di inilah, di apa? Kalau ini nanti masuk YouTube apa IG? Oh iya dong, YouTube Lampung Cerdas dong. Apa ada pesan nggak? Subscribe kan? Udah dong. Wajib. Ya nanti kita kasih di deskripsi juga. Dan di Instagram juga kita akan post. Nah, mungkin gitu teman-teman semua, untuk kamu yang mau masuk ekonomi Islam, yang pertama mungkin dari saya yang harus kamu siapkan adalah tentang pemahaman dari ekonomi Islam itu sendiri. Kalau dari saya mungkin ya. Karena kalau kamu nggak paham, bukan teman kamu yang ngapain.